wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar cara menjumlahkan pecahan desimal dengan persen. Bagaimana ya penjelasannya? Yuk kita ikuti bersama-sama materinya. Mereka bagi dulu ya, mereka bagi dulu papannya menjadi 2. Nah, di sini kita bikin yang hasil, hasil akhir desimal. Yang sini tempat untuk hasil akhir desimal, yang sini untuk hasil akhir persen. Nah, contoh soal yang pertama. Misalnya desimal dulu ya, berarti 0,5 ditambah 20%. Kok terlalu tengah. 0,5 ditambah 20%. Ya, sini BK tulis juga 0,5 ditambah 20%. Nah, kita bahas dulu yang kita jadikan hasil akhirnya desimal ya, anak-anak. Nah, anak-anak, hasil akhir desimal di sini sudah ada pecahan desimal dan di sini ada bentuk persen. Berarti yang harus kita ubah bentuknya adalah yang sebelah sini ya. Nah, kita tulis dulu tetap ini yang awal 0,5 ditambah kita ubah menjadi persen. Caranya bagaimana? Kemarin kita sudah belajar cara mengubah persen ke desimal. Caranya bagaimana kemarin di video sebelumnya? Iya, dijadikan dulu pecahan biasa 20/100. Nah, sudah ketemu 0,5 ditambah, ayo kemarin ini penyebutnya sudah 100, berarti dia berapa persen kalau 20/100? Iya, maaf, kok persen sebelah sana, geng? Ini kita jadikan pecahan desimal. Nah, mohon maaf ya anak, 20/100 berarti artinya 20 dibagi 100. Nah, di video kemarin kita sudah belajar cara mengubah persen menjadi desimal. Mohon maaf, gue tadi keliru. Kebalik. Nah, berarti kita tinggal bagi 100 ya. Kalau dibagi kemarin geser ke kanan atau ke kiri? Iya, geser ke kiri. Sebanyak berapa kalau dibagi 100? Sebanyak 2. Oke, kita geser ke kiri. 1, 2, Nik itu adalah koma. Nah, berarti depannya jangan lupa ditulis 0. Ini jadi berapa? 0,2. 0 belakang ditulis boleh, tidak ditulis juga boleh. Mereka hanya menulis 0,2 saja. Berarti ditambah 0,2. Ya, anak-anak. Nah, sudah sampai sini. Berarti kita tinggal menjumlahkan. Sudah sama-sama berbentuk desimal. Cara menjumlahkannya bagaimana? Ingat toh? Iya, yang penting ingat kuncinya komanya harus sama. Kita hubung susun seperti biasa. 0,5 ditambah 0,2. Nah, tinggal kita jumlahkan seperti biasa. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Komanya ini sudah lurus ya, komanya ya. Nah, ini komanya harus lurus, berarti di sini komanya juga harus lurus. 0 tambah 0 tetap 0. Nah, sudah ketemu hasilnya 0,7. Sudah selesai. Hasil akhirnya desimal. Dan ini sudah berbentuk desimal. Sekarang dengan soal yang sama kita kerjakan soal ini menjadi hasil akhirnya berbentuk persen ya. 0,5 adalah bentuk desimal, yang ini adalah persen. Berarti karena hasil akhirnya adalah persen, yang awal harus kita jadikan persen. Oke,
Di video sebelumnya kita sudah belajar cara mengubah desimal menjadi persen. Bagaimana caranya pertama? Ya, kita harus mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 0,5 ini kalau dijadikan pecahan biasa jadi 5/10. Satu angka di belakang koma berarti ada 1 0. 0,5 satu angka di belakang koma berarti dia 10 ditambah 20%. Nah, sampai sini ini kita jadikan persen. Persen itu artinya adalah per 100. Di video kemarin sudah ya. Berarti ini harus kita kalikan berapa? Agar penyebutnya jadi 100. 5/10 berarti harus dikali berapa? Iya, dikali 10 ya. Berarti bawah dikali 10, atas juga dikali 10. Nah, ini jangan lupa diberi kurung agar tidak tercampur dengan operasi hitung yang sebelah sini. Ditambah 20% sama dengan, nah kalau perkalian atas dikali atas, bawah dikali bawah. 5 dikali 10 hasilnya 50 per 10 dikali 10 hasilnya 100 ditambah 20%. Nah, 50/100 itu kalau dijadikan persen berapa ya? Iya, 50% ditambah ini 20%. Nah, sudah ketemu. Sudah sama-sama bentuknya persen. Berarti tinggal kita jumlahkan saja, hubung susun ya. 50 ditambah 20. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 2, 7. Nah, sudah ketemu. Hasilnya 70%. Sama anak-anak, 0,7 itu sama dengan 70%. Anak-anak, sekarang kita ke contoh soal yang nomor 2. Berapa ya? 35% ditambah berapa ya? 0,75. Nah, karena hasil akhirnya hasil desimal, berarti yang persen kita jadikan desimal. Nah, bagaimana? Kita jadikan pecahan biasa dulu. Berarti 35/100 ditambah 0,75. Nah, yang ini kita jadikan desimal. 35 karena dibagi 100 berarti komanya geser ke kiri sebanyak ya 2. Oke. 1, 2, koma. Nah, sudah ketemu 0,35. 0,35 ditambah 0,75. Nah, kita bumbung susun. 0,35 ditambah 0,75. Kita jumlahkan seperti biasa. 5 ditambah 5 hasilnya 10 Bu. Ya, 0 disimpan 1. 1 tambah 3 hasilnya 4. 4 tambah 7 hasilnya 11. 11 satunya disimpan. Komanya jangan lupa diturunkan. 1 tambah 0 1. 1 tambah 0 1. Nah, 1,10 bisa juga ditulis 1,1. Selesai. Sekarang kita coba perhitungan dengan hasil akhir persen. Kita tulis dulu soalnya 35% ditambah 0,75. Nah, hasil akhir persen berarti yang diubah yang pecahan yang belakang ya. 35-nya tetap karena sudah berbentuk persen. Ditambah, nah ini kita jadikan pecahan biasa. Berapa ya anak-anak? Ya, 75/100. Nah, ini sudah ketahuan ya bentuk persennya berapa. Ini 35% ditambah berapa persen ya ini? Iya,
dia 75%. Oke, berapa ya? 75% ini 75%. 35 ditambah 75% ini kita bumbung susun. 35 ditambah 75. 5 tambah 5 hasilnya 0. Simpen 1. 1 tambah 3 4. 4 tambah 7 110 persen. Nah, 110% ini sama dengan 1,1. Tidak percaya? Yuk kita buktikan. Nah, 110 ini kan sama dengan 110 per 100. Kok miring. Nah, 110 ini sama dengan 110% ini sama dengan 110 per 100. Nah, kalau dibagi berarti dia geser ke kiri sebanyak 2. Nah, 110 geser ke kiri sebanyak 2. 1, 2, koma. Nah, jadi berapa ini karena komanya ada di sini? 1,1 loh, sama dengan ini. Cara membuktikannya seperti itu. Anak-anak, sekarang kita ke contoh soal yang terakhir, yaitu ke contoh soal yang ketiga. Misalnya 2% ditambah desimalnya berapa ya? 12 saja deh. 12,5 sama dengan, ini juga kita tulis dulu, 2% ditambah 12,5. Nah, karena ini hasil akhirnya desimal, berarti yang depan harus kita ubah jadi desimal. Karena ini sudah desimal, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 per 100 ditambah 12,5. Nah, ini kita jadikan desimal. Karena dibagi, dia geser ke kiri sebanyak 2. 2 geser ke kiri, dia boleh geser. Yang begini, 1, 2, koma. Nah, ada 02, berarti kita isi dengan angka 0. Nah, jadi berapa ini? 0,02. Loh Bu, 0 yang belakang koma ini nggak boleh dihilangkan toh. Tidak boleh, karena ada angka pentingnya di sini. Kecuali kalau angka 0-nya di sebelah kanan ini, setelah angka yang ini, tidak apa-apa, tidak ditulis. Tapi karena angka 0-nya ini sebelum angka 2 ini, sebelum angka pentingnya, maka tetap ditulis. Nah, ini kita tulis di sini. 0,02 ditambah 12,5. Nah, kita bumbung susun. Nah, bumbung susunnya bagaimana? Loh Bu, ini ada 2 angka di belakang koma, ini cuma 1. Ingat, kuncinya adalah komanya harus lurus. Nah, komanya harus lurus, berarti 0,02 ditambah 12,5. Nah, udah. Yang penting komanya lurus. 2-nya langsung turun ya, karena dia nggak punya musuh, jadi 2-nya turun. 0 tambah 5 tetap 5. Komanya diturunkan. 0 ditambah 2 hasilnya 2. 1-nya tinggal turun, sudah ketemu. Hasilnya 12,52. Nah, sekarang kita coba kerjakan, diubah menjadi persen. Ini sudah persen, kita tetap tulis 2% ditambah, kita ubah menjadi pecahan biasa, berarti 125 per 1 angka di belakang koma, berarti per 10. Nah, sampai sini 2% tetap ditulis, ditambah 125 per 10. Agar bisa jadi 100, berarti dikali berapa? Iya, dikali 10 per 10. Oke.
2% ditambah 125 dikali 10. Cara cepatnya 125 dikali 1. Berapa? Ya tetap 125 tambah 01. Nah, per 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, ada yang bisa kita sederhanakan di sini. Kita coret nolnya. Ada 01 di atas. Kita coret dengan yang bawah. Ingat, hanya boleh mencoret satu saja karena nolnya yang di atas cuma ada 1. Karena nol cuma dicoret 1, berarti bawah juga hanya boleh dicoret 1 saja. Berarti berapa ini? Oh, mohon maaf, ini mohon maaf. Karena ini persen ya, kenapa kok Bu Eka hapus ini? Bukan. Karena ini hasil akhirnya persen. Nah, berarti tetap begini, bukan disederhanakan ya anak-anak ya. Berarti 2% ditambah, mohon maaf sekali lagi karena hasilnya akhirnya persen. Mereka bayangannya menyederhanakan aja. Nah, berarti ini berapa persen? Kalau ini per 100, 1250%. Nah, sudah sama-sama persen, tinggal kita jumlahkan hubung susun ya. 1250 ditambah 2. Ini apa saja? Satuan. Ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Nah, kalau 2 ini termasuk apa? Satuan, berarti di bawahnya 0 ya. 0 tambah 2, 2. 5-nya turun, 2-nya turun, 1-nya turun. Berarti 1252%. Selesai. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya, dikerjakan latihan soalnya dan kirim lewat WA ke Bu Eka.